makam keluarga saya masih ada di Goa lagi. Begitu juga banyak kami semua ada berlatar belakang, ada orang Jawa, ada orang Minang. Isteri saya keturunan orang Minang umpamanya. Jadi tidak ada perbedaan budaya. Ya, betul. Tidak ada, sebab tidak ada nation state masa dulu. Jadi bila mereka berhijrah ke tanah Melayu pada masa itu, mereka tentu akan bawa budaya mereka. Ya. Itu cara dengan sendirinya. Begitu juga orang Malaysia keturunan Cina yang berhijrah ataupun yang berpindah datang ke Malaysia pun bawa juga kebudayaan mereka. Dan orang India dengan tarian India dia, itu daripada Tamil Nadu India, tapi tidak jadi isu di China, tidak jadi isu di India. Malah mereka berasa bangga melihat rakyat Malaysia apabila melakukan apa-apa tarian yang sama seperti di China dengan India. Yang asli. Ya, jadi asli, jadi tidak ada apa yang sepatutnya tidak jadi isu. Saya pun rasa heran mengapa dia jadikan isu. Baik Pak Perdana Menteri, kita break dulu untuk komersial berikut ini. Roti di gerai maca sambil bertimbang jamu selera. 50 tahun merdeka. Jemputlah member, come to Malaysia. Lagu Rasa Sayange adalah salah satu lagu Indonesia yang diklaim oleh negara jiran Malaysia. Mereka mengubah lirik lagu dan mengganti judulnya menjadi Rasa Sayang. Bahkan lagu ini menjadi iklan pariwisata negara itu. Ini hanyalah satu dari beberapa kebudayaan kita yang mereka klaim. Tarian asal Jawa Timur Reok Ponorogo pun mereka anggap tarian khas negaranya. Namun Malaysia mengganti namanya menjadi Tari Barongan. Tak hanya tarian, Malaysia juga hendak merebut alat musik tradisional Indonesia, angklung. Padahal alat musik asli Jawa Barat ini sudah berada di Indonesia ratusan tahun lamanya. Demikian pula dengan batik. Malaysia mematenkan batik sebagai warisan dunia asli negara jiran itu. Ini membuat Indonesia geram. Malaysia bahkan sempat hendak mematenkan rendang, makanan khas Sumatera Barat yang menjadi menu favorit masakan Padang. Entah ada berapa banyak kebudayaan kita yang hendak mereka klaim. Sebab tersiar kabar, Malaysia akan mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai miliknya dan merubah namanya menjadi bahasa Melayu. Baik Pak Perdana Menteri, secara budaya orang tidak bisa lepas dari asal-usul keturunannya. Orang Minang di Malaysia pasti akan membawakan budaya dia, kebiasaan, custom, segala macam. Begitu juga dari Makassar, seperti Pak Perdana Menteri juga pasti membawakan. Tapi ada ciptaan-ciptaan yang masih baru, yang tidak termasuk folklore atau folk song, yang memang sudah universal atau sudah public domain. Tapi ada seperti tari pendek yang memang copyrightnya ada pemiliknya yang masih hidup. Kemudian juga tadi ada beberapa unsur kebudayaan yang diaku. Kalau rendang itu dari zaman dulu. Tapi mungkin ada yang baru-baru yang muncul. Dan ini kalau muncul di satu produk, apakah itu iklan ataupun untuk komersial, ini harusnya ada pembayaran copyrightnya kepada si pencipta individu tadi. Ini yang oleh para budayawan Indonesia dianggap tidak etis ketika para wisata Malaysia menyiarkan, mempublikasikan copyright tadi. Bagaimana pandangan pada itu? Dalam bidang kalau ada sesuatu lagu umpamanya sebagai seorang artis, dia ada copyright dia. Yeah. Tapi kalau dalam aspek tarian, sebab dia bila dia berhijrah, dia bawa sekali.
kebudayaan dia. Kebudayaan tu mesti datang daripada rumpun ini. Malah kalau kita tengok tarian orang Melayu di Singapura pun, seakan-akan tarian ada juga di Indonesia, begitu juga di Brunei dan sebagainya. Jadi dia tidak jadi masalah sebenarnya, tak sepatutnya jadi masalah. Sebab kita ni satu rumpun. Ya. Dan oleh kerana kita satu rumpun, dia tidak boleh dibatasi dengan ada apa-apa permasalahan dari segi kebudayaan. Malah mereka yang kita ada keturunan Portugis di Malaysia, satu kelompok yang kecil, mereka buat tarian dari orang Portugal. Tapi orang Portugal dia rasa bangga ada sekumpulan keturunan Portugis membuat tarian Portugal. Tak ada masalah sama sekali. Kalau dari segi makanan umpamanya, restoran-restoran Cina di Malaysia, dia buat masakan Cina yang memang boleh didapati di negara Cina. Dan malah ada orang Malaysia buka restoran Cina di England, di Amerika Syarikat. Tak jadi masalah. Juga ada orang Malaysia yang buka restoran Padang di London. Ya, tidak ada masalah. Tak ada masalah. Betul. Tapi mereka persoalkan seperti ini. Tari pendet kalau itu dari Minang, dari Makassar, betul itu banyak yang hijrah ke Malaysia. Tapi kalau tari pendet ini kan tari religi, tarian dalam agama yang ada di Bali. Nah, mereka bilang ini nggak mungkin ada juga di Malaysia yang mayoritinya lebih bukan orang dari Bali, tapi orang dari Makassar, mungkin Jawa, mungkin Sumatera. Tapi yang pendet sebenarnya tak ada satu tarian yang tak popular di Malaysia sebenarnya. Kalau acara-acara resmi kita, banyak tarian-tarian lain yang jadi popular, macam zapin, tarian ronggeng, tarian jenis kebudayaan DK Barat dan sebagainya. Jadi pendek ni tak jadi sesuatu yang begitu besar peranannya di Malaysia. Dan kita pun sebenarnya kita tak claim itu Malaysian. Yang buat claim ni dalam Discovery Channel saja. Dan Discovery Channel tu bukan stesen milik Malaysia.